Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Novi Aprilia Rahayu, kuliah di Universitas Hasyim Asy'ari Tebireng Jombang, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Video ini dibuat sebagai tugas ujian akhir semester. Saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia di mata kuliah hukum perbankan. Baik, saya mulai. Definisi manajemen sumber daya manusia menurut Dr. Randes Malayu SP Hasibuan adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Fokusnya manajemen sumber daya manusia adalah masalah tenaga kerja manusia yang diatur menurut urutan fungsi-fungsinya agar efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Perkembangan manajemen sumber daya manusia didorong oleh kemajuan peradaban, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan tuntutan daya saing produksi barang dan jasa yang dihasilkan. Manajemen sumber daya manusia sudah ada sejak adanya kerjasama dan pembagian kerja di antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan tertentu. Manajemen sumber daya manusia ini pada mulanya terpadu dalam manajemen atau belum menjadi ilmu berdiri sendiri. Para ahli pada abad ke-20 mengembangkan manajemen sumber daya manusia menjadi suatu bidang studi yang khusus mempelajari peranan dan hubungan manusia dalam mencapai tujuan organisasi. Perkembangan manajemen sumber daya manusia didorong oleh masalah-masalah ekonomis, politis, dan sosial. Manajemen sumber daya manusia juga mempunyai peranan untuk mengatur dan menetapkan program kepegawaian yang mencakup masalah-masalah sebagai berikut. Pertama, menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja yang efektif sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kedua, menetapkan penarikan, seleksi, dan penempatan karyawan. Ketiga, menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan pemberhentian. 4. Meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia pada masa yang akan datang. Dalam mempelajari manajemen sumber daya manusia, ada 3 pendekatan yang dapat dilakukan. Pertama, pendekatan mekanisasi atau otomatisasi adalah mengganti peranan tenaga kerja manusia dengan tenaga mesin untuk melakukan pekerjaan. Penggantian ini didasarkan kepada pertimbangan ekonomis, kemanusiaan, dan kemampuan yang lebih besar dan lebih baik. Pendekatan mekanis ini akan mengakibatkan timbulnya masalah-masalah sebagai berikut. 1. Pengangguran teknologis. 2. Keamanan ekonomis. 3. Organisasi buruh. 4. Kebanggaan dalam pekerjaan. Pendekatan yang kedua, pendekatan paternalis. Pada pendekatan paternalis, manajer untuk pengarahan bawahnya bertindak seperti bapak terhadap anak-anaknya. Para bawahan diperlakukan dengan baik, fasilitas-fasilitas diberikan, bawahan dianggap sebagai anak-anaknya. Misalnya, diberikan pinjaman uang serta didirikan toko sehingga karyawan dapat membeli keperluannya secara kredit.
Pendekatan yang ketiga, pendekatan sistem sosial. Pendekatan sistem sosial ini memandang bahwa organisasi atau perusahaan adalah suatu sistem yang kompleks, yang beroperasi dalam lingkungan yang kompleks, yang bisa disebut sebagai sistem yang ada di luar. Manajer mengakui dan menyadari bahwa tujuan organisasi atau perusahaan baru akan tercapai jika terbina kerjasama yang harmonis antara sesama karyawan, bawahan dengan atasan, serta terjadi interaksi yang baik di antara semua karyawan. Pemikiran ini didasarkan pada adanya saling ketergantungan, interaksi, dan keterkaitan di antara sesama karyawan. Manajemen sumber daya manusia juga mempunyai fungsi, di antaranya pertama, perencanaan. Perencanaan adalah merencanakan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan efektif serta efisien dalam membantu mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian adalah kegiatan merancang susunan dari berbagai hubungan antara jabatan, personalia, dan faktor-faktor fisik. Ketiga, pengarahan. Pengarahan adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dan efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Keempat, pengendalian. Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan agar menaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana. Yang kelima, penggandaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang keenam, pengembangan. Pengembangan adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Yang ketujuh, kompensasi. Kompensasi adalah pemberian balas jasa langsung dan tidak langsung. Yang kedelapan, pengintegrasian adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan agar tercipta kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan. Yang kesembilan, pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun. Yang ke-10, kedisiplinan. Kedisiplinan merupakan fungsi manajemen sumber daya manusia yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan, karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujudnya tujuan yang maksimal. Yang terakhir, pemberhentian adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu perusahaan. Sekian penjelasan dari saya mengenai penjelasan manajemen sumber daya manusia. Apabila ada salah kata atau pengucapan kalimat yang kurang jelas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya.
Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.